bisa diambil sebenarnya pick yang keempat bagi Onyx. Betul sih. Dan kita di game pertama sebenarnya kayak count outernya tuh malahan bisa menghalau seorang lawan menggunakan damage. Jadi sekarang mereka malah nge-ban Melissa karena kayaknya di pikiran Onyx Melissa inilah counter yang paling bagus untuk melawan sebuah count outer. Ya, tapi Angela Ling bukan hal yang mudah untuk bisa dijinakkan ya. Karena mereka mungkin butuh satu faktor suppress, hanya di ban, Hilda juga di ban ini untuk ngasih pressure yang biasanya kita lihat ada Ling, ada Hilda di samping Ling. Ini untuk ngehalau agar Lingnya gak cepat jadi, tapi ban sekarang. Masih ada Franco juga sebenarnya bisa diambil. Karena Franco akan berdiri 2-in-1 yang bisa dibawakan oleh Envy Brand. Betul sih. Franco-nya juga bisa nge-suppress Lingnya ya, yang masih akan sangat bermasalah. Dan tambah lagi kalau mau dengan count outer, kalau mereka bisa land satu, berarti mereka juga bisa dengan santai nyari pick-off tanpa harus khawatir di counter ini. Jadi emang Franco pick ini sangat berpotensi, tapi apakah mereka mau cari hal lain? Karena mungkin kayaknya dia masih belum ada, dan dari Onyx mereka nge-ban Yif, ya hampir ketinggalan. Yif ini hero yang bagus loh kalau ketemu semuanya. Tapi tanpa Yif-nya juga, dan romer-romer sudah mulai tertutup. Masih ada tadi Franco juga, masih ada Chow, masih ada untuk single tadi Chow, Franco. Itu kombinasi bagus sebenarnya untuk bisa mencegah ya adanya kehadiran yang jelas. Karena itu bakal ngejauhin juga kan ya. Sebenarnya buat Onyx kayaknya Kufra bisa digunakan, tapi masalahnya mid-nya mau apa ya? Karena biasa di sini di komposisi seperti ini nih, kalau ada Valentina tuh udah bagus banget, tapi karena Valentina dari bad, kalau kita pakai hero yang mungkin kayak Varsa, agak terlalu jauh ya, karena dia pasti akan di belakang dan ini seperti bakal maju semua. Oh, oke, tapi band ke Mars betul tidak. Matrix band. Yang bukan banyak sebenarnya ya. Klokan. Ada karena pilihan untuk marksman pertama kali bisa diambil oleh Onyx sekarang. Atau mereka bisa mereka bisa ke pick yang lain. Untuk Onyx sih kalau mereka mau ambil Brody juga masih oke banget sih. Namanya mereka kan akan mencari cara buat tembus dari hard guard. Pasti mereka bisa nge-shutdown Link-nya juga. Sebenarnya Brody masuk aja karena selain Brody udah ada sumber damage yang lain. Karena hero-hero ini nggak kayak Akai, nggak kayak drop di game sebelumnya. Pakito dan Aro tuh damage-nya cukup lumayan loh, tapi ternyata mereka ngambilnya Harith. Iya, oke. Kita melihat Harith di tangan cewek setelah ini. Damage-nya besar memang untuk Harith. Dan power stopper-nya belum kelihatan bagi AD Brand. Tapi Kufra masih ada dan Kufra bisa menahan efek dari dash yang dimiliki oleh Harith sekarang. Meskipun Angelanya itu asumsi Angela jadi defender ya. Ya. Kalau mereka mau ada Kufranya. Tapi kalau Angela sebagai roamer support, mereka bisa mainin satu match lagi. Satu match damage. Varsha susah sebenarnya kalau Varsha. Nah kita ya agak bahaya sih, bakal dilompatin terus kan dari pihak Onyx. Jadi kayaknya bakal hero yang lebih ada fast control, kalau hero yang mungkin bisa bantu mereka mencegah untuk dilompatin. Ada apa yang bisa? Oke, Clean pertama kali di pick bersama dengan Terisla. Berarti ini adalah roamer Fredrin. Iya kan? Secara logika masuknya itu doang sih ya. Kalau nggak di roamer siapa lagi kalau bukan Fredrin? Angela. Oh tapi mid Fredrin ya? Atau mid Terisla? Yes, itu bisa. Wah kita di Karena perdana untuk Clip juga, dan kita tahu Clip ini dia dulunya adalah salah satu marksman yang staples, sering dipakai karena dia punya damage yang bisa penetrate ke belakang juga. Dan itu damage yang sakit. Untuk last pick-nya sekarang Romer Arlott kah? Atau ini adalah XP Arlott? XP Masha, Romer Arlott. Wow. Terlihat jelas semua sekarang. Akhirnya terbuka setelah kita menebak ya. Ini tebak-tebakannya kayak sulit banget ketika kita melihat betul dua tim ini bermain. Tapi dengan adanya Masha ini berarti dari segi makro ya, dari segi status juga sebenarnya dari sisi Onyx cukup aman juga. Jadi semua strategi yang mungkin digunakan oleh AB Brand udah ada counternya. Ini cuma masalah adaptasi dalam lane, di dalam game. Apakah siapa yang lebih unggul? Apakah ada perbedaan goal? Yap, inilah dia saatnya. Game yang ketiga skor sementara kali ini pastinya sudah
bisa kita lihat. Tapi apakah ini akan menjadi langkah yang baik untuk AP Brand atau untuk Onyx Esports? Jawabannya saat lagi, langsung aja kalau begitu kita lemparkan ke caster-caster yang sudah bersiap-siap di sebelah sana. Silakan. Thank you Mas Kiri Eka, dan nampaknya di situ dari layar kaca kita bisa melihat kalau misalnya Istora sudah penuh. Oke, untuk di game kali ini gue pengen minta energi dari kalian supaya Istora lebih berwarna. Istora, mana tepuk tangannya? Itu yang di pojok, terima kasih banyak di sana yang lagi adanya ISLD. Thank you juga buat kalian semua yang belum datang. So ini dia game 1 sama. Kita akan menuju ke arah game yang ketiga. Apakah Onyx akan mengungguli atau sampai Brand atau akan sebaliknya? 3 fighter dari Onyx ditambah lagi dengan jungler Pakito yang dibawa oleh Kairi. Tentunya ini akan menjadi matchup yang cukup punya tim fight yang agak panjang lah. Yang di bagian AP Brand ini ada Angela combo dengan Link, yang satu lagi ada Arlo, Pakito dan juga Masha. Jadi ini menurutku mungkin kita akan melihat banyak sekali tim fight close up di menit-menit ke-8 atau 9. Tapi yang pasti, yang paling berbahaya menurutku dari Onyx adalah mengambil karharitnya. Kenapa jadi bilang berbahaya? Karena menurutku ini bakalan di ordai. Sekalinya udah fall off di arah late game, power dari cewek ini kalau shieldnya nggak bisa numpuk dengan cukup, dia bakalan mungkin saja kena damage yang cukup signifikan datang dari Super Macro yang menggunakan Flame. Right, tapi kalau misalnya Clean ini sangat enak untuk melakukan poking damage, yes, di arah mid to the late game dia akan sangat sakit, dan itu dia tugasnya dari seorang Masha. Kalau Boots gak berhasil dengan maksimal untuk pergerakan dari arah Clean, tidak bisa di following up damage, mungkin Clean-nya akan semena-mena. Iya, di arah mid to the late game, gak usah deh sampai mid to the late game, punya 2-3 item aja, dia bakal nge-ejam-ejam para pasukan dari Onyx. Iya, dan bahkan kalau kita ngeliat dari emblemnya pun ternyata dari kedua belah gold laner ini ada sedikit perbedaan, di mana Festival of Blood ternyata yang dibawa oleh cewek untuk sustainability-nya. Tapi ingat, tipikal dari kedua belah gold laner ini punya habis melakukan skill basic attack-nya gede, yaitu dengan apa? Starlium Sight dan juga Endless Battle. Jadi balik lagi, mungkin untuk di gold lane kita akan melihat banyaknya poking-pokingnya damage antara kedua belah gold laner. Tapi kalau untuk di arah XP-nya, nah ini mungkin yang akan sedikit berbeda ya, karena sisi power dari XP lane ini udah mulai kelihatan gede dari kedua belah kubu. Jadi ini bakalan juga menentukan bagaimana setup turtle di menit kedua kita kali ini. Ya, yang paling nyebelinnya adalah gimana caranya Keyboy ini akan masuk nge-dive in tanpa harus keluar flicker. Dan dia bisa bawa orang-orang dari AP Print menuju ke arah para pasukan dari Onyx tanpa harus source skill yang terlalu mahal. Ini berbanding terbalik dengan Fantasy, yang dimana Flame harus benar-benar bisa mengeluarkan source skillnya itu dengan maksimal. Karena kalau satu momentum Penaltyzone dan juga flickernya aja miss, gue sih nggak tahu gimana caranya dia bisa menghadang pergerakan dari cewek, karena damage-nya akan tentu sangat besar, apalagi dengan adanya Sans. Team fight sustain yang dimiliki Onyx ini lebih tinggi. View powernya dia agak cukup turun. Kenapa? Dia nggak punya poking. Dia sekarang dengan trade nya dia hanya bisa ngebuka badan tanpa ada pertukaran barter damage. Iya, dan bahkan kalau kita ngeliat nggak cuma dari segi kurang badan aja. Untuk mid lane power menurutku dengan bawa ke arah Ogue sebenarnya, dan apalagi dengan view juga ya, oke lah damage-nya. Tapi ini ingat, damage-nya itu damage DPS sebenarnya, bukan ke arah burst power, yang dimana sebenarnya burst power itu cukup dibutuhkan, apalagi untuk men-shutdown ke arah Kairi, yang dimana sepertinya itemnya feelingku akan full ke arah offensive power. Oke, kalau melihat dari posisi dari AP Brand, benar-benar kalau misalnya Flame Daisy ini bisa menjadi sosok inisiator, cuma Onyx membuat Kairi itu bebas pergerakannya. Ya. Dia nggak harus takut ada sisi di sana. Dia bahkan kalau ada one by one situation dengan KLTC, dia punya power walaupun ada Angela, tapi dia juga punya power di sana, Choji. Iya, tapi nggak cuma itu aja. Rotasi dari AP Brand juga ini masih konservatif sekali. Karena kita tahu Link kalau udah fall off di arah early game-nya biasanya itu bakalan kegeluncur lah sampai ke arah late game-nya. Maka dari itu kita bisa melihat bahwa rotasi dari AP Brand ini juga nekenin ke arah KLZ-nya dulu dan mempersiapkan Ogwen untuk bisa inisiasi dengan cukup enak. Seperti apa? Apanya tuh maksudnya? Paling enak ya? Iya kan? Cuman iya, maksudku kesana karena untuk sekarang mungkin Super Marco yang bakalan untuk sekarang ya, jadi damager output paling tinggi lah. Parah dari sih. AP Brand gitu loh, dibandingkan dengan Link ya. Snowballingnya bakal bahaya banget, tapi lihat di arah belakang sana tidak ada yang bisa masuk ke arah belakang dari pasukan Onyx.
udah coba di sandwich gaming oleh Suns dan juga Bulls, tapi kayaknya itu tidak akan terlalu berarti karena tidak akan mendelay sedikit retribution yang dimiliki oleh para pasukan dari Heavy Brain. Ada Flap TZ dengan penalty zone-nya hanya cuma untuk poki-poki saja. Bulls akan cepat survive. Dan lihat, final slice yang telah dikeluarkan View akan coba dipasang dengan adanya satu baik celah. Ada Hardcut, masih dapat untuk bertahan. Udah ke arah belakang, masih ada Colonel Tart, a press sport for nothing. Tapi lihat para pasukan dari Onyx, mereka akan mundur sejenak. Damage terlalu sakit dan View membalikkan keadaan. View to survive kali dan Bulls. Tiba-tiba lewat ke arah yang salah. Final slice kembali terjadi bersama dengan Open yang harus hilang. Terkena Synchro Vision dan Chrono Dance dari Seru Cewek. Trading yang sangat baik dari Onyx di 5 menit pertama game berjalan. Walaupun untuk di arah bottom lane Tara sudah hancur, tapi setidaknya lihat korbannya. KLC, Ogwen, View, ini bakalan punya efek yang cukup besar menurutku dari segi defense dan juga offensive powernya. Oke, Kairi emang tumbang sebagai target lock priority dari AP Brand. Tapi lihat bagaimana Suns dengan pedenya flicker belakang sana dan ternyata greed ataupun nafsu yang dimiliki oleh KLC untuk menumbangkan ke arah Suns menghasilkan kerugian yang sangat besar baginya yang membuat tadi kalau nggak salah Purple Box itu masih ada tapi sekarang udah diambil lagi. Boy mencoba untuk membantu pergerakan cewek di arah masuk lane. Lolos ada counter sih dengan Nicola. Hardcut, combo klasik. Liga Nicola mendapat 1 point kill dan bahkan bisa menjadi 2 point kill. Where are you going, Boy? Gak boleh kemana-mana dan double kill didapatkan KLTZ dengan damage yang maksimal. Mungkin lebih sustain. Mobilitas yang benar-benar baik dari AP Brand. Dia memaksakan pertukaran 2 point kill untuk membalaskan dendam di arah mid lane. Ya ini kalau untuk dari AP Brand positif power mereka ya untuk di arah early-nya menurutku adalah rotasi yang cepat ke arah top lane, bottom lane, apalagi dengan Angela menggunakan hard guard-nya. Itu benar-benar instan bisa nyampe seketika yang ngebuat untuk early power AP Brand cukup oke, walaupun damage-nya menurutku itu lebih besar di tangan Onyx. Cuman yang menjadi kesulitan bagi Onyx adalah catch up-nya itu kepada rotasi dari AP Brand yang agak sulit. Tapi dengan Turtle yang sudah mulai diambil, View di depan sana ditarik oleh Suns, bahkan dimundurin lagi makin jauh tadi Boots. Jadi kalau bersama di depan sana KLZ coba untuk mengejar ke arah Boots, tapi belakang sana juga ada Keyboy dan satu match tersisa. Coba untuk ditahan dengan papan yang ternyata Gilly Spree diamankan oleh KLZ. Oke, KLTZ versus everybody kembali terjadi di sana. Combo klasik dan bahkan Bulls tetap merangkap. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Bulls. Double kill didapatkan oleh para pasukan dari Onyx. Kayaknya planning awal dari Onyx ini agak sedikit gagal untuk para pasukan dari AP Brand. Plan A, plan B, pelan-pelan basupir. Para pasukan dari AP Brand mencoba untuk menuju ke arah mid lane nampaknya. Iya, balik lagi yang tadi seperti kukatakan ya, apalagi dengan puppet on a string ini yang bakalan jadi korban. Yang paling pertama jadi korban itu adalah Keyboy. Karena balik lagi dia frontliner, dia di depan sana mencoba untuk menahan damage pasang mudik sampai sekarang dimana dari Keyboy mencoba untuk menahan dengan adanya Final Slash, ditambah lagi dengan adanya power dari Kairi yang sangat besar. Tapi lihat, penalty zone mendapatkan 3 player dari Onyx, 2 player sudah hilang. Suns digigit, ditaruh oleh Angela, tidak bisa kemana-mana membuat dia pun tumbang dan unstoppable untuk KLC. Unstoppable untuk KLTZ kali ini membuat para pasukan dari Onyx mereka berhasil ditumbangkan. Bahkan 9 kill yang sangat banyak membuat link dari KLTZ benar-benar maksimal. Lihat combo klasik Link Angela gak bisa tersentuh, gak bisa ditarik, gak bisa diturunin, dan Suns masih bisa-bisanya dapetin orange bomb. Apalagi ngelihat dengan Kairi yang baru mengamankan ke arah Hunter Strike. Ini untuk power defense dari AP Brand itu udah cukup masif loh. Lihat bagaimana Fredrin udah ngambil badannya dengan Steel Leg Plates, ditambah lagi dengan Dreadnought Armor. Oke lah, ada 15 physical penetration ditambah lagi dengan movement speed tambahan. Tapi dengan armor seperti ini untuk frontline-nya, Terizla pun juga dengan Dreadnought Armor, damage-nya masih belum cukup untuk Onyx bisa meng-counter attack AP Brand karena snowball yang dilakukan oleh KLZ dengan Link-nya. Dan bahkan lihat Link-nya 2200 gold gap-nya, Berserker Fury di tangan, Windtalker di tangan. Setiap hit yang dilakukan, kemungkinan besar itu sudah selalu pasti critical chance keluar. Alright, dan bakal kita lihat Lordnya kayaknya gak bakal mau dikontes oleh para pasukan dari Onyx. Direlakan karena ini juga Lordnya masih Lord kinyis-kinyis, jadi nggak terlalu bermasalah. Untungnya juga tidak terlalu depending on purple buff dari pasukan Onyx. Lihat, purple-nya di fight seperti ini, laning jauhnya semaksimal mungkin coba didorong Boots, tapi Boots kalau nggak pulang sekarang ini berbahaya. Lihat, Boots akan coba dikejar habis-habisan. 5 orang rotasi telah terjadi dan di arah bottom lane. Boots akan coba ditumbangkan dengan sangat cepat. Super Marco 2 kali
kembali dia melakukan free hit di dalam tim fight dan sekarang dia udah punya 2 poin kill. 2 poin kill yang sangat mahal yang membuat para pasukan dari Onyx harus mulai berpikir gimana caranya untuk menutup pergerakan dari seorang Super Marco. Kalau Super Marco bisa ditutup, kalau Super Marco bisa dimakan, ini akan menjadi keuntungan yang sangat besar untuk Onyx. Ini turning point-nya sebenarnya kelihatan banget sih di saat KLC udah dapetin power spike itemnya, yaitu Berserker Fury. Team fight selalu dilakukan oleh AP Brand. Dengan rotasi mereka yang cepat, dipaksakan Onyx untuk melakukan team fight dan pada akhirnya mau tidak mau Onyx melayani team fight tersebut. Dengan setiap team fight yang AP Brand menangkan, Onyx makin jauh lagi dari segi gold gap dan juga XP dibandingkan dengan AP Brand. Apa yang bisa dilakukan? Menurutku ini agak sulit, tapi mungkin masih bisa dengan mendelay gameplay hingga menit ke-18. Udah pakai retribution mencoba ditarik ke view, tapi nampaknya para pasukan Onyx akan lebih memilih untuk menetralkan terlebih dahulu. Di arah top lane masih ada super minion. View mencoba menangkap Sans, tapi kalau tersi fokus ke arah seorang Kenny dan juga cewek. Penalty zone-nya masih bisa diselamatkan oleh seorang Sans. Masih ada satu buah kartu alta, tapi lihat di belakang sana Khaleesi survive. Dia malah membalikan kembali keadaannya dan hilang begitu saja. Double kill, looking for triple kill from Super Marco. Dia bisa terlalu tidak bisa dibendung. Looking for wipeout. Wipeout terjadi. Untungnya Sans tengah sangat sigap dengan adanya pasif yang dimiliki. Dia bisa kembali lagi ke lane out, tapi Sans can't you do it? Ini penjara. Mereka fokus ke arah BG dan AP Brand gak ngasih kesempatan untuk Onyx bertahan. AP Brand berhasil mengamankan game yang ketiga. Gak ada kesempatan atau nafas sedikit pun di sini. Ya, ini kita sudah bicara sebenarnya untuk match up awalnya antara Pakito dan juga Link ya. Agak susah dengan membawa Pakito melawan Link. Apalagi tadi sudah aku katakan, the early power, Link yang gak pernah nongol. Bener-bener jungling. Sekalinya udah dapat power spike dari sebuah item, sekalinya Link masuk ke dalam sana dengan Tempest of Blade-nya, ditambah lagi dengan Hardguard ini yang membuat power